Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita berjalan lebih lanjut pada hari ini, kita akan dibekali dengan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Pada pagi hari itu, Petrus kembali dari menangkap ikan. Tetapi tidak ada satu ekor ikan pun yang Petrus tangkap. Pada waktu itu, Petrus gagal sebagai nelayan. Kegagalan itu bisa dialami oleh siapa saja. Mungkin pada pagi hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kegagalan. Entah itu gagal di dalam usaha, entah itu gagal di dalam rumah tangga, entah itu gagal di dalam kita mendidik anak, atau kegagalan-kegagalan lain di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin hari ini sedang merasa bahwa saya adalah orang yang gagal. Mulai putus asa, mulai kecewa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan belum selesai dengan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu itu ketika Petrus sampai di darat, dia mempersilahkan Yesus masuk di dalam perahunya. Yesus mengajar orang banyak. Selesai berbicara, Yesus berkata kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Ketika Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu," Yesus adalah Allah. Setiap kata yang diucapkan adalah firman. Firman yang tidak pernah gagal. Ketika Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu," maka jala itu akan diangkat dengan membawa tangkapan yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin menurut murid-murid Yesus, itu bukan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Tetapi ketika Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu," Yesus adalah Allah yang punya kairos. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak dibatasi oleh tempat. Dan setiap apa yang dikatakan Yesus, itu pasti terjadi. Entah waktunya tepat atau tidak menurut kita. Tetapi Allah punya kairos. Allah punya waktu yang tepat. Kemudian di dalam ayat yang kelima bagian A, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa." Mungkin ketika Yesus berfirman, logika kita seringkali mengatakan, itu tidak mungkin, itu mustahil. Sebagai nelayan, Petrus sudah sangat berpengalaman. Waktu menangkap ikan itu adalah malam hari dan di tempat yang sangat dalam. Menurut Petrus, ketika pagi itu harus menangkap ikan, logikanya berkata itu tidak mungkin bisa berhasil. Tetapi Petrus adalah pribadi yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan logikanya dan taat melakukan firman Tuhan. Petrus berkata, "Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ketaatan itu yang membawa Petrus kepada keberhasilan. Ketaatan Petrus itulah yang membawa Petrus bertemu dengan kairosnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Petrus mengangkat jalannya dan membawa hasil yang banyak, itulah hasil daripada ketaatan Petrus. Ketika bertemu dengan kairosnya Tuhan, itu bukan berarti ketika kita bertemu dengan berkat,
berkat Tuhan ketika kita bertemu dengan jawaban-jawaban doa. Tapi lebih dari semuanya itu, kita bertemu dengan pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang akan mengubah setiap kita menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-10 bagian B, di situ dikatakan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tuhan punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar menangkap ikan. Tapi Tuhan mau jadikan Petrus menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan apa yang Tuhan sudah firmankan, itu pasti akan terjadi. Kalau kita lihat Petrus, akhirnya ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Petrus ini punya kuasa yang luar biasa. Sekali khotbah dia bisa membuat 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin hari-hari ini kita ada di dalam kegagalan. Mungkin kita ada di dalam masalah yang rasanya ini adalah akhir semuanya. Jangan putus asa, jangan kecewa, karena Tuhan belum selesai di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan punya tujuan yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar melalui ketaatan Petrus. Bapa di dalam surga, ketaatan itulah yang akan membawa kami Tuhan kepada keberhasilan. Ketaatan itulah Tuhan yang akan membawa kami bertemu dengan pribadi Yesus yang akan mengubah kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu boleh menuntun, firman-Mu itu Tuhan boleh menjadikan kami pribadi-pribadi yang kuat seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat COTW yang ada Tuhan. Baik mereka Tuhan yang dalam keadaan baik-baik saja, atau mereka yang sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau belum selesai dengan hidup kami. Engkau punya tujuan yang lebih indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap pelayanan yang ada di gereja lokal Tuhan. Engkau memberkati Tuhan di dalam setiap event-event yang ada Tuhan, Engkau hadir Tuhan, dan kami boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa itu lahir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada hari ini kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam setiap jalan yang kami lalui, kami percaya Engkau ada di sana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.